Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya ini sesuatu yang ada, iya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Nggak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu terus ada yang cerita lagi. Saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ilahun ya bulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir Rasul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Coba paradok enggak, misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes, kenapa Tuhan saya agak sakit keroi dulu, kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat, terus kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil Hudaybiyah. Innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana?
asal itu tentang agama, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik kan? Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan? Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu wallahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi kan. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Mriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa biha. Wa 'alaiha ya ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa 'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi bahwa orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Wujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ulama-ulama termasuk Senawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di ba, karena di ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang nggak ada, semuanya suatu saat disebut nukdotil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun jilumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa, kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah, daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Lalu tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal ya. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu, Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan kata sih. Jadi gurunya kalah cerdas. Guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek, Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimat hakin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulis tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya amar rabbuka, enggak. Banyak ulama yang enggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa gudam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadoni abdibi, saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka manabuka, sampean tahu profesi saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, sekali swargo, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 sekali swargo, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, ya ahli swargo, tauhidnya itu
Saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi udah 9 aja kan. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan nggak tahu saya. Di Nasaihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok keras ngon. Angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat tora, itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu tidak. Minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya. Ndak wali kok tanya, ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, soalnya seru. Semua nang Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disontak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kaget malaikatnya itu karena nggak pernah ngalami disentak, mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya, sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya, bukan mengandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih kamu. Terus mulai itu. Akhirnya matur Allah, ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah, oh iya katanya, kamu kalau menghadapi kekasih saya ya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan nggak punya nyali nyentak mungkar nakir. Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu, atau paling enggak guru kudsiyah tauhid gitu, atau siswa terbaik dalam materi tauhid itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabi. Dan itu menurut saya sah. Sama nggak usah protes takbirin gitu, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum. Yes, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui, itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar, dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'ah ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tubaliman amanabi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu. Hanya misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi, yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin.
Terus beliau kalau muji sholat tuh sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, "Arifna ya Bilal, saya kasih istirahat." Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat Imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak ke benar. Wong kok kampanyenya ini kon sholat, mestinya nak kepengen sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya sholat. Jadi Allah gawe bumi itu materi ini samawi, materi ini sama apa? Langit. Sehingga banyu sing kok sumur lah, itu bisa disebut minas sama, wong asal usule kok. Tapi sing saiki minas sama iku dan kowe kudu gelem maknane ngono. Mergo nek gak maknane ngono berarti ngene. Aku nurono saka langit iku banyu sing nyucekno. Terus kowe dadi mufasir goblok muni ngene. Mulane banyu sumberan iku najis ora kok langit ora sarap. Tapi untungnya kira tau mikir ngono, lha iku untunge. Dadi kira tau mikir ngono. Wae wudu wae salat ora tau mikir ngono. Makanya kan jadi perdebatannya ulama, jika lafadz Quran itu hitungannya itu yang dilihat sekarang apa fakta yang terjadi. Kalau yang dilihat sekarang minas sama itu ya hujan, hujan. Dia melihat fakta yang meskipun yang dalam kandungan bumi itu kabeh asal usule minas sama, karena tanaman yang kita nikmati sekarang ini kabeh minas sama. Lan istilah pangeran wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun. Jadi rezekimu di istana pangeran wafis sama, rezekimu kabeh ning langit. Mergo otoritas bumi iku anut remote utawa keputusan sing teng langit. Cara kowe mukasyafah tak balene, cara kowe mukasyafah senajan to ora ngarah. Umpama kowe iku mukasyafah. Syaratnya wali mau loro tok. Alim utawa fakir sabar kowe sampai angel kabeh. Sabar kowe angel. Diutang tonggo yo isin diamuk bojo iku isin. Padahal isin ra dadi wali, syaratnya wali iku kudu ra di isin. Maksudnya iku ya serido mek kanca-kanca iku. Serido. Lara yo ra isin goblok yo. Ora isin kok rido mek pengiran. Niku iso dadi wali. Utawa alim, ndak angel meneh dari apal alfiyah barang. Umpama ke mukasyafah iku ngerti tenan bahwa sekedar pohon pelem iku ya ana malaikate. Kok ono apa wae ono malaikate, berarti semua yang ada di bumi ini sebetulnya samawi, apa? Samawi. Mulane bumi itu tersiksa ketika dienggo maksiat, mergo dekne iku ngerasa desainnya itu desain samawi. Karena apa nak maca hadis-hadis ketika Nabi dengan mukasyafahnya, saya ulang lagi, ketika Nabi dengan apa? Mukasyafahnya nak ngendikan tidak ada benda apapun kecuali dijaga oleh malaikat. Jadi lahu muaqibat, semua itu ada malaikat muaqibat, maknanya apa? Jogo. Kabeh iku yahfazunahu napa min amrillah. Bahasa Arabe bebas ya, misalnya badan Quran ya pokoknya kabeh iku samawi, napa? Samawi. Jadi tidak ada pohon sing napa daune jatuh kecuali ditulis ning Lauh Mahfuz. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dzulumatil ardi wa la radfi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah pertanyaannya kitabim mubin itu ning ndi? Langit kan. Jadi kabeh itu kendalian langit. Nah yang bumi itu pantas-pantas ya. Itu nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau nganggo ilmu astronomi malah ketara bener Quran. Kowe kok darane bumi ning isor. Jajal misalnya kita delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan yo. Kadang kene posisinya ning dhuwur. Napa? Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing isor di sing dhuwur. Tapi berhubung wong kabeh goblok sedarane bumi ning isor kan penak wis. Jadi ki ngisor kono dhuwur. Ya wis. Iku baru kayak goblok urip gak ribet. Kenapa? Ora napa? Ribet. Nah, goblok sing elek goblok sangka pangeran. Nah, goblok ngono iku ora apa-apa. Ora astronomi, ora cara ora takokane mungkar nakir, paham. Nah, goblok sing elek tenan iku gak makrifat Tuhan, napa?
orang ngerti pangeran itu goblok tenan, itu semua wajib dikritik. Nah goblok ora roh carane golek duit, ora roh matematika, ora roh astronomi, itu goblok biasa. Mesti ya goblok sing barokah lah, gak ribet, urip iku gak. Urip iku gak apa? Gak ribet. Kalau nu sering sinau kitab Fakhrul Razi, tafsir Fakhrul Razi. Ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Quran kudu mbok tafsirkan apa yang Anda lihat karena itu sing barokah. Kira cocok lah ku sing barokah. Senajan itu ku keliru. Keliru tapi barokah. Mulane kula nak wong goblok ku seneng. Piye-piye barokah ini kok gak ribet. Urip ku mboten apa? Iso ngopi rokok sewenang. Negara diutangake bareng seram mikir. Nah wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah sono menteri orang cocok, wah ini bahaya ya, karena menterinya ada ahli di bidangnya. Oh, mikir, nah goblok kan kak. Ono kurang kabar, nak melarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri jadi wong. Enak, oke, goblok enak. Ono kabar nak pondok itu saiki undang-undang pesantren disahkan, terus ujung-ujung ngerasa sarjana. Jadi enak, pokoknya jadi wong goblok kok enak. Tapi sebagian ayat itu ditafsiri ala wong goblok ben barokah urip ku gak ribet. Misalnya ngene, kaya nak muni iku srengenge yo. Gak kaya nak muni, srengenge kawetan jenenge tolaati samsu, srengenge terbit utawa muncul. Nak srengenge wis surup kowe muni apa? Kharabati samsu, srengenge surup. Sajane iku omongan salah. Tapi barokah iku sing gampang, apa? Sajane yo ora, kowe nak ngomong cara falak berarti ngene. Inqalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lana rosamsa fasara lailan. Jadi bumi aku lagi ning ngisor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora keribet entar. Tapi iku sing bener, ribet iku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton kowe posisi ning ngisor. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bengi. Lah nek srengenge surup ya ora mungkin fakih fayakunu al-jirbul akbar yaghrub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi. Kok iso ketutupan piye? Kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut. Kowe iso bayangno. Lah wong sapi kok ketutupan semut. Lah saiki srengenge bumi gedhe ndi? Gedhe srengenge. Tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi. Iku padha karo muni sapi. Tapi ilmu niku keruweten. Wis melok goblok wis ngantuk. Wis ngantuk aku wis. Lah srengenge iku kan akbaru wa aqwaru minal ardi marratin, sangat lebih besar berlipat. Jadi iku dawuh Imam Razi. Jadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa inqalabat lanal ardu fasirna tahta fanaqul hadhihi lailun janengko. Wis ngono. Ayo ora misalnya anak tak kok Pak srengenge wis terbit utawa wis surup. Iki ngene jonggo. Posisimu ku ning ngisor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu darani bapake sesek. Oh, bapake stres ya. Takoki ngono kok dikirakan. Mengenai pangeran itu pinter. Nah pangeran itu ora kepengin Quran itu yo ngajak goblok yo ora kepengin. Ora difahami wong goblok yo ora kepengin. Lha iku bala kowe Quran apa? Yo ora kepengin nganggo selera goblok. Yo ora kepengin wong goblok ku gak paham. Mengenai goblok ya dituruti. Wong pinter ya dituruti. Mengenai terus nganggo istilah ngeper kaya melane wa taros samsa ida tolaat tazabaru angkafi. Wa taro lan ningali sira. Cara pandangan mata iku srengenge begini. Allah dari awal ngendikan wataro, coro pandangan mata. Maksudnya orang pandangan hakikat. Kok gue ini coro pandangan mata, gue ini kene iku ngaji. Hakikatnya hiburan nih. Gue yang ini gue, coro pandangan mata. Wong teko gue jalan ini jenenge ngaji. Hakikatnya hiburan. Mulai disini orang berkembang. Ngaji rak tambah tahun tambah alim itu jenenge ngaji. Terus orang tahu ngaji ini. Ya karena hiburan. Ya selalu perkembangan. Ya ngene-ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhole Allah. Ora ono berdasar amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangis. Aku tangis sakit. Sebelum pangeran al-ghaniyul mutlaq.
Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawake ya wayan suruh nawa harus lah. Wong kon nulungi pangeran. Berarti tentu pangeran ora butuh apa? Mergo ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing wong awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Mana ngendikan wa taros samsa ida tolak. Nah, misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrib. Wajadah itu dua fa'il, berarti kalau maknanya kan maknanya kudu ngene. Sehingga ketika Dzulqarnain sampai ke arah barat, wajadah mengkometui sapa Dzulqarnain ha ing sames dipethuki taghrib. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya karena fa'inna haqiqatas syamsi la taghrib, karena hakikat matahari tidak pernah surup. Jadi orang ngendikan wasamsu ghoriba sengenge surup. Nah ngono orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya, Mbak srengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya, surup harus dijawab gitu. Ada yang muni surup Gusti, goblok berarti apa? Tapi kok ya usah engkek ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrib. Jadi ono fa'ile wajada. Mongko metuki sapa Dzulqarnain ha ing sames dipethuki taghrib ingkang surup apa sames. Fi ainin ing dalam mata air hamiatin kang kehitam-hitam. Engko masalah terbit yang ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatul. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu tali'ah atau tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikatnya itu gak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper itu dinisbatno ning wong iku. Jadi kayak aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi misalnya lho sego sambel kerupuk murah. Sebab pangan lah. Aku nak takoki, Gus makanan iku enak. Cara muni enak. Ora oleh aku muni makanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel ambek kerupuk. Paham? Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat. Wong lesu. Paham ya? Tapi nak enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kayak aku misalnya yang ngoni muni iki lho duit 20.000 akeh wadah. Nah berarti katai bin nisbat li hadzal fakir kok. Tapi aku ora oleh muni duit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrib wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tani sih. Sakene pangeran, ya cara iso ada sakene yang pangeran Al-Ghaniyul Mutlaq. Mergo kudu ge redaksi sing wong awam iku paham, tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah orang goblok kuwi yo. Wong kok pinter ini. Enak no urip. Pokoke ana hutan ya pikir nandur. Ora nak panen alhamdulillah nak ora ya gremeng wis pokoke. Ana kiai ngaji paham alhamdulillah ora ya. Ya gak paham diterangno biar paham. Jadi aku pangeran itu sakit tenan nafsian. Jadi umpama tenan ini kan sakit. Umpama Al-Ghaniyul Mutlaq karena tadi. Mari kudu wong kudu nemu fasir sing ya rodo-rodo rasional tapi ya macam juga ganggu pikiran tapi semacam ngono. Nah, saiki bahasa Quran itu hakikat apa nuruti wong. Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Nah, misalnya tak pada ini, misalnya aku di pedang ini landep. Aku nak meniti cara bahasa Arab. As-sayfu qati'. Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa? Ya hakikat sifatnya, tapi ra perlu ning kenyataan. Ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja, kan enggak, kan pedangnya kalah. Tapi tetap sifat dasar iki kotek. Misalnya al-ma'u murawwir, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat. Memang sifat dasar air itu menyegarkan. Tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak. Orang diabetes, orang yang mangan air ora tahu iso warak. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin, ya pokoknya sifat Quran itu al-hadi menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum kaya wong kafir. Jadi kira usah takut, Quran jarine hadin kok kena wong kafir ora hadin ya mau.
Sifatnya hadis Quran itu hakikat, sifatnya wong iku qasat qulubum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ini landep, terus bogong iris apa besi ini. Ya sih bisa tetap kudu sifatnya landep. Mau pancen hakikat, apa? Tentu orang tahu ukurannya. Pokoknya yang peso dengan definisi seperti itu jenenge landep. Ojo pepeh bareng buat jajal apa? Besi itu, wah jebule gak landep. Lah buktine apa tak ngiris besi ra kena. Wong mesti darane kowe sarap. Karena ora adone napa? Kias seperti itu ora ado. Ya tuh kali wong jare Islam rahmatan lil alamin, aku ora tau rahmate kere terus iku ora adone ngono. Ya sudah seperti itu. Tak warai ya, jadi Quran itu nak ngendikan seperti itu. Makanya bumi itu banyu bumi kondio minas sama. Tapi saiki namanya kitab takrib darani mana jala minas sama au naba'a minal ardi. Tapi Quran ora tahu bakas sing naba'a minal ardi. Mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat. Nek kabeh iku minas sama. Jadi disebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tapi tetap sause antum asaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha wasawaha wa akhtasha lailaha wa akhraja duhalaki wal ardu ba'da dzalika tahaha. Oke, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa bi barakatid da'ina ilaika wa barakatil mutawassilina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya Allah li Ahmad minnan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salibin wa nimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khudamatan li syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatikal kharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah. Aqimna fi dzalika wa inna ala dzalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.